Oh, saya jadi teringat ini, Ustaz. Ada satu jamaah Siraman Kolbu ya, yang selalu nonton Ustaz di media, di TV gitu kan. Itu orang Purwakarta. Dia di YouTube temperamennya luar biasa. Kemudian mendengar ceramahnya Ustaz gitu kan. Kemudian sedikit dia berubah. Dia berubah, memperbaiki akhlaknya. Dulu itu sebentar katanya sakit, sebentar sakit. Nah, kemudian diperbaiki akhlaknya. Subhanallah, Ustaz. Itu sekarang yang dia rasakan sakit itu hilang. Gitu. Kemudian yang kedua, dulu sebelum kena dengan siraman kolbu gitu, itu usahanya selalu ada aja bahan hancur gitu. Nah, setelah bertobat kepada Allah, mungkin hancurnya perusahaan saya itu karena dosa-dosa saya dari itu. Sekarang dia punya empang yang ngambang itu. Floating itu ya. Iya, ngambang punya 200 rambang. Alhamdulillah. Nah itu, jadi beliau sharing ke saya melalui telepon, bilang saya sangat bersyukur ketemu sama Ustaz Danu walaupun saya belum pernah ketemu bertatap muka begini dengan di darat gitu. Nah, jadi benar bahwa ternyata saat seseorang itu akhlaknya mau berubah, maka ternyata doanya mengaminkan doa Ustaz makbul. Itu di channel saya ada, Ustaz. Dia mengaminkan doa beliau, Pak Ustaz Danu, ikut kuis menang, dapat motor. Dia bilang terima kasih sampai kapan Ustaz Danu lah. Kira-kira bukannya gimana? Wah, kalau begitu ya alhamdulillah aku udah bilang. yang Purwakarta bisa diundang ke sini juga tuh sambil bawa ikan. Belum ketemu kan? Ustaznya udah banget. Benar cuma saya bilang, waduh jawaban. Dia kan modus aja. Nanti kalau sampai sini ikannya yang sudah dibakar. Sama apa? Jangan asam sekali. Udah dibakar mana sambalnya? Komplit jadinya. Ustaz, untuk buku ini mungkin kesimpulannya gimana Ustaz untuk kami lah, untuk saya yang menyusun buku ini? Ya, sebenarnya kalau yang menyusun itu ya harus mirip seperti saya, maksudnya doa itu kan gini ya, jadi kita dakwah itu kan sebenarnya nggak asal keluar dari mulut aja, maaf ya, maaf nih. Kita dakwah itu berarti dari hati kita. Nah, hati kita itu yang mau kita dakwahkan, kita itu paham sebenarnya. Jadi pahami dulu, sehingga pada waktu kita dakwah, apa ayat-ayat yang sudah kita ketahui, sudah kita kerjakan belum atau tidak, atau hadis-hadis yang kita ceritakan itu sudah kita kerjakan belum atau tidak. Karena di titik-titik itulah Allah menilai kita sebagai pendakwah, itu dinilai di titik itu. Sehingga kalau orang dakwah itu dianggap sebagai pekerjaan yang nggak ketemu antara hati dengan dakwah dengan pekerjaan, nggak akan ketemu. Nah, maksud saya adalah saya pun menyampaikan perkataan-perkataan di TV atau di YouTube itu kan saya coba perkataan itu saya sudah mengerjakan. Ya, sudah mengerjakan, dan mengerjakan pun karena Allah. Sehingga pada saat saya memberikan pengertian kepada jamaah itu, jamaah itu bisa memahaminya dengan gampang. Karena dari ayat yang saya sampaikan itu, saya berpikir bahwa jamaah saya itu belum tentu orang-orang pesantren yang tahu agama. Bukan orang-orang yang tahu agama Islam dengan titel-titel yang banyak. Kan banyak dari jamaah kita itu malah teman-teman saudara kita dari kelas yang menengah sampai ke bawah. Jadi saya mencoba menerjemahkan itu, beliau itu langsung paham. Gitu. Jadi tidak, kalau kita orang Jawa, orang daki-daki lah, nggak berbelit. Iya, nggak terlalu rumit istilahnya. Jadi yang gampang aja. Sebenarnya itu yang saya ambil dari Quran aja. Orang dia langsung paham pokoknya. Maunya saya paling gampang itu ngomong begini loh. Kalau jadi orang ya jangan gampang marah gitu. Itu kan enak dia ngomong. Tapi kalau mamanya saya ngomong kamu marah itu dosa, itu kan beda ya. Dari saya ngomong bahwa jangan marah sama marah itu dosa, kamu masuk neraka. Walaupun nanti sama-sama yang saya ini kan, tapi kan nggak seperti itu. Kalau saya ngomong bahwa kamu jangan marah, itu semua orang yang pemarah pun mau nerima. Tapi kalau kamu marah dosa, lari. Iya, nah di situ itu saya mencoba mempergunakan secara psikologis, dan apa yang saya ceritakan itu saya berusaha untuk sudah mengerjakan. Ya, kalau ada masalah tidak marah, tidak emosi, tidak ini, sehingga pada saat saya itu mengeluarkan entah itu hadis, entah itu ayat Quran,
orang yang dengar itu malah saya mohonkan mendapatkan hidayah. Itu sebenarnya. Jadi enggak, makanya kalau saya itu agak bercandaan dari sisi itu, saya sulit. Saya walaupun bisa tapi sulit karena saya harus menyusun kalimat itu. Orang itu paham bagaimana caranya orang itu mendapatkan hidayah. Seperti itu. Nah, kalau orang yang lain menggampangkan, ya nggak apa-apa, ya itulah bentuk orang-orang yang sombong. Yang dia merasa lebih. Padahal kalau diamati beneran, harusnya paham. Seperti itu, harusnya paham. Mau kenyataannya, apa yang saya bicarakan di sini, kalau sama apa yang dia kerjakan di sana, walaupun tidak sama, yang dia saya kerjakan di sini, dia ngerti bahwa itu berhasil atas izin Allah. Yang dia kerjakan, itu nggak berhasil juga atas izin Allah. Dan kalau dia nggak berhasil terus-terusan, ya Allah nggak mengizinkan untuk berhasil. Karena kalau itu dianggap menjadi suatu sistem, sistemmu itu salah, gitu. Ya. Paham ya? Paham. Sama seperti kita mau pakai sepatu, mau buat lari. Sepatu asal pakai, buat lari, sakit. Nggak taunya sepatunya yang kanan taruh kiri, nggak kan sama? Atau kanan semua? Atau kan gitu. Sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Berpikirlah, kita itu di Allah itu punya otak itu untuk berpikir nggak kemana-mana. Saya itu lurus-lurus saja insya Allah. Nah, kalau untuk saya dengan menyusun buku itu, saya hanya berdoa mudah-mudahan apa yang jenengan susun di buku itu jenengan mulai sudah menjalankan. Itu doa saya, karena menyusun buku itu memang susah, sama seperti jenengan itu sebagai orang terdekat saya menyampaikan sepertinya itu. Jadi cobalah karena memang prosesnya ini sebenarnya nggak sulit ya. Untuk doa itu sebenarnya nggak sulit. Hampir semua orang yang beriman kalau belajar itu bisa kok. Itu sama seperti kita itu mau nulis. Kita nulis pakai pulpen, ya, kita nulis pakai pulpen. Kalau kita nulisnya itu di buku yang ada minyaknya, tertulis nggak? Enggak. Meleset terus atau memang nggak keluar itu. Tapi kalau di buku yang tidak ada minyaknya, kan tertulis. Itu sama. Nyata. Jadi kita harus memahami di titik-titik itu. Bukan berarti terus kalau nggak sama, kemudian dimusuhi. Apanya yang mau dimusuhi? Mau saya tetap menganggap mereka itu saudara saya. Kenapa? Karena dia tetap membaca syahadat. Jadi saya nggak boleh memusuhi. Saya nggak boleh oleh Allah Ta'ala memusuhi saudara yang seiman. Nah itu kan di sini sudah jelas. Tidak boleh memusuhi. Karena itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Betul. Itu jadi semua muslim itu. Jadi memang harus belajar seperti itu. Nah kalau orang itu sudah memusuhi, dia menyalahi. Kalau udah menyalahi, ada Dajjal masuk. Udah pasti. Selain Dajjal, jin itu udah bentukan masuk. Udah kapan aja nanti. Nah itu salah satu penilaian kalau saya. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari secara fisiknya itu begitu. Kalau semakin banyak jin, semakin dia banyak salah. Baik.